Halo anak-anak semua, pada saat ini Ibu akan kembali menjelaskan untuk rubrik IPA yang ada di sumatif tahap 3. Namun sebelumnya itu kita akan bersama-sama melihat target kerja yang harus diselesaikan hari ini. Ya, jadi sekarang Ibu sudah pindahkan ke PowerPoint untuk target kerjanya supaya tulisannya lebih bisa dilihat. Oke, sekarang kita lihat bersama-sama untuk target kerjanya. Yang pertama, murid mengerjakan sumatif tahap 3 menggunakan format laporan yang sebelumnya sudah digunakan. Silakan lanjutkan pekerjaanmu ke bagian D. Jadi untuk hari ini kita fokus mengerjakan bagian D saja ya. Lihat rubrik IPA nomor 3.7 kriteria 2 dan 3 untuk mengerjakan bagian D tersebut. Yang kedua, boleh diketik, boleh juga ditulis tangan. Kalau sebelum-sebelumnya kamu memang ketik, berarti untuk dilanjutkan sekarang harus diketik karena kan dilanjutkan dari sumatif tahapan sebelumnya kan. Nah, tapi kalau sumatif tahap sebelumnya kamu tulis tangan, berarti kamu juga harus melanjutkan di tahap ini dengan tulis tangan. Setelah selesai seperti biasa, setelah selesai mengisi laporan, silakan dikumpulkan kembali. Sebelum kamu kumpulkan, silakan cek kembali ya, harus sudah lengkap dari pekerjaan sebelumnya, yaitu sudah ada bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian yang dikerjakan hari ini yaitu bagian D. Bagian yang lain akan dikerjakan dan dikumpulkan pada tahapan selanjutnya. Sekarang, langsung saja kita lihat untuk rubrik IPA nomor 3.7 kriteria 2 dan 3 ya. Nah, untuk rubrik ini Ibu sudah ambil dari Google Classroom ya. Jadi di sini ya, sudah ada di sini. Nanti saat kamu mengerjakan silakan boleh cek di sini rubriknya, lihat di nomor 2 dan 3. Kan kita lihat ya, rubrik IPA nomor 3.7 kriteria 2 dan 3. Sekarang Ibu pindahkan supaya lebih jelas tulisannya. Jadi untuk kriteria 2 dan 3 yang harus kita lihat bersama-sama, yaitu kita lihat dulu yang kriteria kedua. Kan kriteria pertama sudah pernah dikerjakan ya. Sekarang untuk kriteria kedua, membuat jaring-jaring makanan berdasarkan komponen biotik yang terdapat di dalam daftar pengamatan. Nah, kemudian kamu buat dulu ya, satu saja contoh jaring-jaring makanan. Kamu buat jaring-jaring makanan gunakan daftar-daftar hewan dan tumbuhan yang sudah pernah kamu daftarkan di di pengamatan bagian A. Kan waktu itu sudah didaftar ya komponen biotik ya, hewan dan tumbuhan. Nah, silakan gunakan daftar tersebut untuk buat jaring-jaring makanan ya. Kalau misalnya jaring-jaring makanannya sudah jadi, silakan kamu lanjutkan ke berikutnya ya, menuliskan hewan atau tumbuhan yang dipunahkan di dalam jaring-jaring makanan yang telah dibuat dan menganalisis 4 dinamika atau biasa disebut perubahan populasi jika hewan atau tumbuhan tersebut dipunahkan. Jadi seperti yang sudah kita pelajari selama ini, di dalam membuat jaring-jaring makanan, hal yang kalian perlu perhatikan yang pertama-tama adalah silakan buat dulu rantai makanan supaya seimbang ya. Kalau rantai makanannya sudah jadi, silakan kamu lihat lagi di konsumen pertama dan kedua. Konsumen pertama dan kedua itu kalau jaring-jaring makanan di situ harus ada proses makan dan dimakan lebih dari satu organisme. Jadi silakan diarahkan panah-panahnya. Untuk jaring-jaring makanannya boleh digambar pakai panah-panah ya. Yang mengerjakan di laptop silakan buat di situ tanda panah ya, di garis-garis dan buat tanda panahnya. Yang tulis di kertas ya silakan digambar saja tanda panahnya. Seperti itu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, gimana Bu kalau misalnya saya buat jaring-jaring makanan menggunakan makhluk hidup yang waktu itu saya sudah daftarkan di bagian A dan B, tetapi sepertinya tidak cukup seperti itu. Sepertinya butuh makhluk hidup yang lain. Tidak masalah. Kamu coba saja dulu gunakan yang sudah kamu amati komponen biotik di daftar pengamatan ya di bagian A. Coba saja gunakan dulu tumbuhan atau hewan itu. Tapi kalau misalnya tidak cukup, boleh ditambahkan tumbuhan atau hewan yang lain supaya jaring-jaring makananmu bisa sempurna. Dan ingat, setelah jaring-jaring makanan sudah jadi, silakan seperti yang sudah diformatifkan di sebelum-sebelumnya, silakan kamu punahkan salah satu hewan atau tumbuhan, terserah yang mana, tapi nanti kamu tuliskan yang mana yang kamu punahkan. Kalau kamu sudah punahkan hewan tersebut, misalnya di dalam jaring-jaring makananmu ada hewan tikus misalnya, lalu kamu punahkan yang tikus. Nah, silakan kamu analisis kira-kira kalau tikus ini kamu punahkan, apa sih perubahan yang akan terjadi? Ya, perubahan populasi yang terjadi. Kamu cantumkan 4 saja perubahannya apa? Kan waktu itu sudah kita formatifkan ya, di formatif 2.
Ya, jadi silakan kamu tuliskan kira-kira perubahannya apa sih yang akan terjadi kalau misalnya si tikus ini dipunahkan. Untuk populasi yang lain bagaimana? Apakah akan berkurang atau akan bertambah? Seperti itu, ya. Oke, anak-anak, sudah cukup jelas ya. Terima kasih. Demikianlah penjelasan untuk rubrik IPA di sumatif tahap ketiga. Oke, Ibu lupa ya, ternyata tadi Ibu belum menunjukkan laporannya ya, format laporannya. Untuk format laporannya, silakan boleh kalian lihat di Google Classroom ya, masih diteruskan dari format laporan sebelumnya ya. Kan harusnya sudah terisi ya. Harusnya sudah terisi di bagian A ya, bagian A dan bagian B, bagian C juga harusnya sudah terisi. Sekarang kan kita sudah ada di bagian D. Jadi silakan kerjakan di sini ya. Untuk contohnya silakan buat di sini. Lalu untuk dinamika atau perubahan populasinya silakan masukkan di sini. Kalau tumbuhan yang kamu punahkan itu atau hewan yang kamu punahkan, kamu sudah punahkan, kira-kira perubahan populasi apa yang akan terjadi, silakan masukkan, ada 4 di sini. Itu saja anak-anak, terima kasih.